Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di semester genap ini saya akan mengajar mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, yaitu pada semester 2 Fakultas Teknologi Informasi. Nanti kita akan bahas untuk tema yang pertama, yaitu tentang Ilmu Budaya Dasar atau pengantar Ilmu Budaya Dasar. Ilmu budaya dasar, hal-hal yang akan kita pelajari pada pengantar ilmu budaya dasar adalah masalah-masalah sosial dasar masyarakat dan ruang lingkup sosial budaya dasar. Pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar adalah suatu rangkaian pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling mendasar dan menonjol yang ada di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki budaya dan permasalahan-permasalahan yang bersifat ada. Aspek lain dari pengantar ilmu sosial budaya dasar merupakan pengenalan teori-teori ilmu dan kebudayaan sehingga diekspektasikan seseorang dapat memiliki wawasan keilmuan yang bersifat multidisipliner yang bersangkutan dengan keagamaan, kesetaraan, dan manusia di dalam kehidupan bersosialisasi. Secara umum, ilmu sosial budaya dasar bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial, zum politiken, dan sebagai makhluk budia, homo humanus, sehingga manusia menghadapi secara kritis dan berwawasan luas masalah yang mengenai sosial budaya dan permasalahan lingkungan sosial budaya, serta dapat menyelesaikan dengan baik. Pandangan budaya menurut beberapa pandangan ahli. Yang pertama, pandangan budaya menurut Raplington dalam Widasari, seseorang antropologi mengatakan kebudayaan diartikan sebagai way of life suatu masyarakat, tidak sekedar berkaitan dengan bagaimana cara orang untuk bisa hidup secara biologis saja, melainkan jauh lebih luas dari itu, serta dijabarkan secara lebih rinci yang mencakup way of thinking atau cara berpikir dan bercipta, way of feeling atau cara berasa dan mengekspresikan rasa, dan way of doing yaitu cara berbuat atau berkarya. Selain itu dijelaskan hampir bersamaan dengan pendapat Selo Sumarjan dan Seloman Sumarji mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Menurut Dawson dalam bukunya Act of the Gods, kebudayaan adalah cara hidup bersama, culture in a common way of life. Sedangkan menurut A.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture, kebudayaan adalah salah satu kesatuan atau jalinan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila hukum, adat istiadat, dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir, menurut Dr. Muhammad Hatta mengatakan kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Masalah-masalah sosial budaya masyarakat. Masalah sosial budaya yang banyak terjadi yakni masalah sosial budaya yang disebabkan oleh tingkah laku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, serta banyak masyarakat yang memandang bahwa masalah sosial budaya hanya merupakan hal yang sepele dan kurang penting. Selain itu, masalah sosial budaya juga timbul dikarenakan oleh perbuatan atau kenakalan remaja. Padahal remaja merupakan sosok yang menjadi harapan besar generasi masa depan, para orang tua, bangsa, dan negara, bahkan agama. Zaman terus berubah seiring dengan berjalannya waktu, yang lambat laun pasti akan menuju ke titik arti kehidupan, serta seiring dengan berputarnya waktu, budaya dan kebiasaan masyarakat pun berubah, yang diikuti oleh perubahan perilaku generasinya.
Kata orang tua, kebebasan dan kenakalan remaja banyak yang negatif seperti pergaulan bebas dan free sex, serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan terhadap terjadinya pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Pengaruh sosial budaya terhadap kesehatan masyarakat tantangannya sangat berat. Adapun hal yang masih dirasakan dalam pembangunan kesehatan di kota, yakni jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, serta penyebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah. Tingkat pengetahuan masyarakat yang belum memadai terutama pada golongan wanita. Kebiasaan negatif yang berlaku di masyarakat, adat istiadat dan perilaku yang kurang menunjang dalam bidang kesehatan, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan. Sedangkan berbagai faktor dan aspek yang berhubungan dengan kesehatan antara lain faktor kemiskinan, masalah tingkat pendapatan, masalah kependudukan, masalah lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya, serta masalah sosial dan penyimpangan sosial adalah masalah kompleks yang bisa terjadi di negara berkembang dan keberadaannya sangat vital. Oleh karena itu sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar bertitik tolak dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan. Dua masalah pokok bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup kajian mata kuliah ilmu budaya dasar. Kedua masalah pokok itu adalah berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya, the humanities, baik dari segi masing-masing keahlian disiplin. Di dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan antar bidang berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Hakikat manusia yang satu atau universal akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Dalam melihat dan menghadapi lingkungan alam, sosial, dan budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan-kesamaan, akan tetapi ketidakseragaman yang diungkapkan secara tidak seragam, sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak ungkapan, pikiran, dan bersamaan, tingkah laku dan kelakuan mereka. Menilik masalah pokok yang biasa dikaji dalam mata kuliah ilmu budaya dasar tersebut di atas, nampak dengan jelas bahwa manusia menempati posisi sentral dalam pengajian. Manusia tidak saja sebagai subjek, akan tetapi sekaligus objek pengkajian. Bagaimana hubungan manusia dengan alam sesama, manusia diri sendiri, kemudian nilai-nilai manusia, dan bagaimana pula hubungan manusia dengan Tuhan menjadi sentral dalam ilmu budaya dasar. Kedua pokok masalah yang bisa dikaji dalam mata kuliah ilmu budaya dasar nampak jelas bahwa manusia menempati posisi sentral dalam pengajian. Manusia tidak hanya menjadi subjek pengajian, bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, bagaimana pula hubungan dengan Sang Pencipta menjadi tema sentral dalam IWD. Pokok-pokok bahasa yang dikembangkan di sini adalah manusia dan cinta kasih. Di sini cinta antara pria dan wanita, kekeluargaan, persaudaraan. Manusia dan keindahan, manusia dan penderitaan, manusia dan keadilan, kemudian manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab serta pengabdian, manusia dan kegelisahan, manusia dan harapan. Dari pengembangan masalah-masalah tersebut di atas, nampak sekali bahwa orientasi dalam ilmu budaya dasar memang tidak terlepas dari masalah-masalah manusia dan kebudayaannya. Kedelapan pokok bahasan beserta sub pokok bahasan tersebut
di atas pada dasarnya termasuk dalam karya-karya yang tercakup dalam pengetahuan budaya, The Humanities, dan sebagian dikemukakan untuk mendekati masalah yang akan dikaji dengan ilmu budaya dasar. Bisa digunakan cabang-cabang pengetahuan budaya, baik secara diri sendiri maupun gabungan antara berbagai bidang. Perwujudan mengenai cinta kasih misalnya terdapat dalam karya-karya sastra, tarian, musik, filsafat, lukisan, patung, dan lain sebagaimana yang semuanya merupakan benda-benda budaya. Untuk itu, pokok bahasan mengenai manusia dan cinta kasih dapat didekati dengan menggunakan karya-karya tersebut. Terima kasih, itu sekian tentang pengantar ilmu budaya dasar, dan nanti kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya, yang kedua. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.